Say hi, balik lagi ke vlognya si Bambi yang tidak berfaedah. Jadi hari ini gue mau ke rumahnya Cogah bareng Bang Arsan Baduy. Jadi gue dijemput dan kita mau ke rumahnya Cogah buat belajar dan bikin konten bareng gitu. Ya, tinggal tunggu deh Bang Arsannya karena gue udah kirim alamatnya dan ini juga dadakan banget. Eh, Tadi Bang Arsan nelfon jam berapa ya? Pokoknya gue langsung mandi dan siap-siap alat-alat segala macem, tinggal nunggu. Ya jadi udah nyampe rumahnya Cogah, orangnya nggak ada, nggak tahu kemana, kita nungguin. Ada Sudah tahu gua dong. yoi, Sebelum baby kayak gini, gua yang awalin. sebelum meme yang kayak gini, yang mana tuh? Yang mana coba? Sama Pi dulu. Iya, alibi. Ya ada Bang Arsan, yoi, Gua YouTuber terkenal. yoi YouTuber, YouTuber sekaligus lo bisa nikmatin karya-karya gue di channel Arsan Baduy. yoi. Ada 2 single yang udah gue rilis. Ada promo 2 single, gokil. Nih, orang sibuk. Nanti sharing-sharing rumah Cogah. Sharing lah. Lu udah punya ini? Bang, Udah split ya? bang. Udah lama. Glowing. Ya, say hi, balik lagi ke vlognya si Bambi dan ini lagi-lagi ke rumahnya Cogah. Gue pengen tahu nih, home tour ya? Home tour apa room tour? Rumah ruangan ya? Ini gue pengen home tour rumahnya Cogah yang dimana rumah minimalis tapi apa? Elegan. Hah? Iya, pokoknya nyaman lah. Ini jadi rumah inspirasi bagi tetangga-tetangganya dan teman-teman tetangganya. Karena lo bisa follow rumah Cogah ya. Akun rumahnya Cogah yang dimana nanti lo bisa tahu seluk-beluk rumah set yang bagus gimana sih? Gimana sih maksud gue? Set rumah yang bagus gimana? Ya, jadi sambil nunggu Cogahnya mandi, sebelumnya tadi gila Cogah ini. Nyiapin bangku, mindahin bangku. Nah, bangku sofa dari dalam tadi keluar demi konten. Totalitas banget Cogah, parah. Dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Cogah itu dari digital marketing dan keunikan inspirasi Cogah kali ya, mungkin yang ada di otaknya Cogah apa sih tentang rumah ini. 10 menit kemudian. Sip. Jadi tadi kan gue udah ngambil beberapa spot nih. Jadi Lu nggak ada greeting apa gitu? tadi kan udah kan vlog ini. Apa kabar coba gitu deh. Oh, ngapain basi banget nanyain kabar baru minggu lalu. Makan minumin lu, bini lu udah beliin tuh. Tar dulu, kita set up dikit. Sip. Nah, Jadi gimana? tadi kan gua udah ngambil beberapa spot-spot di rumah lu nih. Nah, ini kenapa lu bikin apa ya, kayak rumah inspirasi bagi tetangga lu sama teman-teman dekat lu gitu, rumah Cogah. Tapi sejujurnya memang unik sih dengan apa ya, rumah minimalis. Kan memang kan rumah yang kayak gini kan belum boleh dibedah ya, Belum diubah selama 5 tahun atau 5 tahun perjanjian dengan bank. perbankan atau developer ini kan. Dengan bank ya. Ya kan. Tapi ini menarik gitu. Jadi kan orang yang pengen
rumah gue pengen bagus gimana caranya, dibedah deh di tingkat 2 pakai universitas segala macam ya kan. Sebentar kan belum boleh, tapi lu kayak yang kecil-kecil dulu lah, yang partikel-partikel kecil. Iya, kayak orang kimia itu bebas. tapi ya kayak gini lah, contohnya kolam kan ya orang lainnya pengen kayak waterboom gitu ya. Tapi lu bikin kayak ginian gitu, itu maksud gua gimana, awalnya gimana gitu? Ya, gue mau cerita sedikit dulu. Jadi rumah ini adalah perwujudan dari disiplin diri yang gue lakukan selama 1 tahunan dan Disiplin diri maksudnya? disiplin diri. Jadi tadinya kan gue punya niat punya cita-cita, gue punya peta hidup gue itu di usia 26 gue harus punya rumah. Oh, yang itu yang lo jadi itu. Nah, tapi berjalannya waktu, gue 26 itu gue udah berpenghasilan, udah kerja. Tapi cita-cita untuk punya rumah akhirnya harus kandas di tengah jalan sampai usia gue 30. Nah, setelah gue evaluasi ternyata yang terjadi adalah gue mengalami namanya inflasi gaya hidup. Terlalu boros, lalu pengeluaran kecil yang nggak terduga, yang tadinya rumah itu nggak catat, dan ternyata itu akhirnya menghambat cita-cita gue punya rumah gitu. Wajar, Nah, karena itu sedang gue alami. Dan akhirnya di 1 tahun setelah gue melakukan evaluasi terhadap keuangan gue dan mulai lagi disiplin dengan perencanaan keuangan, dan alhamdulillah di 2018 November 18 akhir ya? Ya, Tahun 18 akhir. gue ambil rumah ini. Bentuknya ya ukuran 30-60 ya. 30-60 subsidi. Hanya bangunan doang yang dijogrok kayak gitu dan belum diapa-apain. Kayak yang pada umumnya ini kan? Ya, depan yang kayak di depan itulah. Yang belum dihuni. Dan setelah itu gue lakukan dari kecil tuh gue emang cita-cita ingin punya rumah sendiri sih. Ya. Kan lo tahu sendiri gue hidup di Banten itu udah mau 13 tahun dan itu gue numpang 13 tahun 2008. Oh, lu kuliah ya? Itu kan lu masuk kuliah ya? Oh iya, benar. Itu numpang di rumah tante dan kamar gue yang Ya, lu lihat kan 2 tahu. kali 3. Gue Terus tahu di tuh. Bayangkara juga. Enggak, yang gue tahu tuh yang awalnya yang pintu. Iya, kayak pintu koboi. Koboi Texas. Koboi. Begitu, yang selonjor kaki keluar dari pintu. Iya, gue tahu Kayak itu. gitu ya, dan itu gue emang melakukan afirmasi, gue tekatkan di dalam diri gue harus punya rumah, gue bisa dekor sendiri. Kan nggak kita dulu main ke Funkis, kita beli pajangan-pajangan yang ribuan. Iya. Gue beli itu tapi gue pengen beli gituan dekorasi kayak home decor kayak gitu, tapi gue nggak buat tahu apa, gitu. naruh di mana gitu. Iya, buat apa dan taruh di mana? Ya. Akhirnya itu yang memicu gue untuk oke, gue harus punya rumah. Iya, jadi Dan gue emang suka baca-baca suka main ke IKEA, ke Informa kayak gitu kan. Sebut merek nggak apa-apa ya. ya nggak masalah lah. Nah, dari situ ya gue coba aplikasiin ke rumah gue dan ternyata begitu gue posting itu ke Instagram banyak yang suka. Ada yang review, ada yang Termasuk ada endorsan dari ya, ada beberapa pernak-pernik yang minta di posting, di review juga. Nah, tapi lu kayak ngambil apa sih namanya? Itu apa sih? Yang di dapur, pembatas dapur tuh. Minibar. Iya, itu maksudnya ngambil dari mana? Dari link atau inspirasi dapat? Oh, inspirasinya. Jadi kan rumah ini ukurannya cuma 30. Jadi dengan ruangan terbatas gue harus menyiasati bagaimana kesannya aja nih yang luas nih, walaupun aslinya ukuran segitu-gitu aja. Akhirnya gue bobok tuh ruang tamu dan dapur dan ruang tengah itu gue gabungin dan hanya dibatasi dengan minibar. Jadi secara psikologi penghuninya juga kelihatan luas dan gue menghindari sih namanya tiang-tiang, terus tembok terlalu banyak, terus meja yang banyak kaki-kaki. Jadi ini di belakang nih, ini kan bentuknya folding table gitu, jadi bisa dilipat, diturunin, dinaikin. Begitu fungsinya gue butuh meja ya, gue angkat, gue pasang. Begitu udah enggak, ya gue turunin. Hari ini kita bisa set kursi di sini gitu, sofa di sini gitu. Jadi nggak ribet ya? Nggak ribet buat pindahin ini itu. Gue juga pengen sih. Kemarin gue sempet ngambil di TBL, cuman kan terlalu kayak lu ya, terlalu berfoya-foya. Ya berfoya-foya lu kan
wajar ya, kalau gue nggak wajar. Jadi Kok nggak wajar? Ada yang nggak ada yang nggak wajar? nggak ada yang nggak wajar maksudnya? Nggak ada yang nggak wajar. Wajar-wajar aja. Oh. Cuman harus dikendalikan. Nah mungkin gue nggak kontrol kali ya. Itu gue udah mau ngambil di DBL, cuman ya minus lah ya, ada minus 2 apa 3 juta kan, itu bisa gue bisa satu minjem lah ya. Kan bisa gue kejar kayak apa? Risiko tuh beban itu jadi apa sih? Lupa deh. Tanggungan jadi buat motivasi gitu. Oh iya. Nah, gua udah Ini lagi hujan, jadi kalau berisik. ada suara gemericik di Harap Alumi, kita juga syutingnya di outdoor sih, Outdoor. di halaman. Tadi udah jelasin kok. Udah jelasin. Udah jelasin. Dan ini banyak hewan-hewan. Kucing di rumah gua banyak kucing. Oh, unik. Berarti rumah Coga itu jadi inspirasi tetangga sama bener ya, tetangga sama teman-teman dekat lo ya. Teman-teman dan teman-teman di luar juga. Begitu gue posting itu kan tadi juga gue di review sama salah satu blogger. Oh, Nah, lu belum. udah liat story gue belum? Belum. Yang terakhir ya? Terakhir banget. Berapa menit? Pas gue datang? Sejam yang lalu. Oh, belum. Berarti belum. Jadi itu di review bagaimana kesannya orang itu kan, oh rumah subsidi nih, pasti bangunannya jelek, Yeah, kecil, lalu yeah. di perkampungan nggak terurus dan nggak bisa diapa-apain gitu. Iya, gue mikirnya sama loh, nggak bisa diapa-apain loh. Nah, gue kan rumah subsidi yang TBL tuh ya. Ya sama lah, hampir sama nominalnya lah 140, 150 kan ya, 140, ya. jutaan ya, 40 atau 150 jutaan. Ya, gue pikir beli rumah, gue pikirnya beli tanah kosong aja. Tanah kosong nanti kan ngebedah lagi, lebih murah sih. Cuman ngurus-ngurusnya kan agak ribet ya, kayak ke apa notaris ini kan Ya. dibantuin sama bank ya. Ya, Kalau ini semua diurusin sama bank, sama bank kan, jadi sama developer juga. ya jadi mungkin menurut gua agak mahal dikit, itu mungkin bayar jasa ke orang ya, bayar jasa. Jadi ya kalau gua beli rumah yang kayak gini-gini mau jadi apa ya nih, jadi kayak rumah biasa gitu, nggak menarik lagi gitu buat gua ya. Jadi pas lihat rumah lo, oke nanti ke depannya kalau gua bener-bener fix punya uang sekian, oke nggak apa-apa rumah subsidi sementara. Kan orang kan punya pengen ke lebih jenjang lebih Nah, wah lagi kan, maksudnya siapa tahu terafirmasi lagi tingkat 2, tingkat 3, atau wah bisa bikin kantor depannya atau segala macam, bikin ruko gitu kan. ya kayak gini, ini kan ruang kerja gue, ruang kerja kantor. Gue kan juga buka desain institut. Jadi siswa-siswa belajarnya di Di sini ya? sini, nerima tamu gue di sini. Kadang juga jadi tempat tidur sih. nongkrong Kalau ya. gue lagi butuh Angin. angin, Sarang butuh panas. gemericik air. Jadi udah selesai bikin vlog. Ya maksudnya bukan vlog deh. Apa namanya? Ngobrol-ngobrol soal digital marketing sama rumah Coga. Jadi siap-siap mau pulang. Hujan lagi. Ya, thank you Nyet ya. Siap, Coga. sama-sama siap. Mantap. Gue nggak lihat sama. Udah. Oh ya minus. Oke. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya, karena vlog ini baru kali ini berfaedah. Karena sebelumnya tidak berfaedah. Thank you.